Karena syirik ada dua macam. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Ada syirik yang nyata, ada syirik yang tersembunyi. Kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah puasa, kalau kita sudah zakat, kalau kita sudah haji, kita sudah beribadah, insya Allah kita terlepas daripada syirik jali, syirik yang nyata. Tetapi belum tentu terlepas daripada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Rahmatan lil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Yang pertama dan paling utama, mari sama-sama kita memperbanyak zikir dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak zikir kita akan memperoleh ketenangan, kemenangan, kesenangan, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan kasih sayangnya, karena orang yang berzikir kepada Allah itu adalah orang yang beserta dengan Allah. Ada dua orang yang beserta dengan Allah di dalam hidup dan matinya. Yang pertama, Allah beserta dengan orang yang berzikir. Yang kedua, Allah beserta dengan orang yang sabar. Allah beserta dengan orang yang berzikir, salah satunya dijelaskan Allah dalam hadis kudusi. Kata Allah, ana ma'a abdi ma dzakaroni. Aku beserta dengan hamba yang berzikir kepadaku. Makna Allah bersama dengan orang yang berzikir itu artinya orang ini senantiasa di dalam pemeliharaan Allah, senantiasa dijaga Allah, senantiasa dilindungi Allah. Itu maknanya. Kalau Allah mengatakan aku beserta hamba yang berzikir kepadaku, artinya Allah menjadi pelindung bagi orang itu, Allah menjaga orang itu, dan Allah yang akan memelihara orang itu, sehingga orang itu menjadi orang yang selamat hidupnya di atas dunia dan di akhirat. Hidupnya dia selamat, matinya selamat, berbangkitnya pun selamat. Itu makna Allah beserta dengan orang yang berzikir kepadanya. Dalam salah satu hadis Rasulullah pun mengatakan, ini hadis kudusi, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, hadis kudusi itu adalah kalam Allah juga, perkataan Allah. Maka kata Allah, barang siapa orang yang memusuhi waliku, yaitu orang yang berzikir kepadaku, maka orang itu menyatakan perang dengan aku. Jadi orang yang berzikir itu, orang yang berserta dengan Allah itu, seandainya ada orang yang memusuhi mereka itu, maka orang yang memusuhi orang yang berzikir itu menyatakan perang dengan Allah. Dia bukan sedang berperang dengan orang yang berzikir, tapi dia sedang berperang dengan Allah. Dipastikan tidak pernah akan menang orang berperang dengan Allah. Itulah maknanya orang yang zikir itu dijaga Allah, dipelihara Allah.
Jadi ada makhluk-makhluk Allah yang jahat, ada iblis, setan, manusia, ada yang jahat. Bahkan iblis tak ada yang baik. Tapi manusia, jin, ada yang baik, ada yang jahat. Yang jahat dari kelompok jin ini mengganggu manusia. Yang jahat dari kelompok manusia ini mengganggu manusia yang lain. Apa yang bisa memenangkan kita dari gangguan itu? Zikir. Orang yang zikir terlepas daripada syirik. Orang bisa beribadah tapi masih bisa syirik kepada Allah. Kalau orang tidak beribadah, pasti dia syirik. Jadi orang yang tidak beribadah, tidak puasa, tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, tidak berbuat yang baik, itu orang dipastikan syirik. Lalu kalau orang sudah sholat, sudah beribadah, apakah dijamin mereka tidak syirik? Bisa jadi mereka tidak syirik, tapi bisa jadi pula mereka masih memiliki sifat syirik. Karena syirik ada dua macam. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Ada syirik yang nyata, ada syirik yang tersembunyi. Kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah puasa, kalau kita sudah zakat, kalau kita sudah haji, kita sudah beribadah, insya Allah kita terlepas daripada syirik jali, syirik yang nyata. Tetapi belum tentu terlepas daripada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Orang sholat masih bisa syirik khafi, masih. Jika dia tidak memahami ilmu tauhid dan tasawuf, maka dikhawatirkan dia beribadah dalam keadaan syirik khafi. Kalau orang beribadah dalam keadaan syirik khafi, masih tidak sampai kepada Allah. Bukan Allah tolak, tapi tak sampai. Innamal a'malu binniyat. Segala ibadah tergantung dengan niatnya. Jadi kalau orang sholat masih menyimpan syirik khafi, sholat itu tidak sampai kepada Allah. Jika orang berpuasa ada syirik khafinya, maka puasa itu pun tidak sampai kepada Allah. Nah, itu bahayanya syirik khafi. Maka satu ketika Rasul berkata, yang paling kutakutkan akan menimpa umatku di akhir zaman, melebihi takutku kepada Dajjal, adalah syirik khafi yang menimpa umatku. Nah, jadi Rasul itu yang ditakutkan Rasul itu Dajjal. Takut nanti Dajjal itu akan menimpa umat Rasul. Tapi kata Rasul, ada hal yang lebih aku takutkan menimpa umatku selain Dajjal, yaitu syirik khafi. Sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah umat akhir zaman nanti tidak beribadah? Beribadah. Apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak puasa? Puasa. Apa mereka tidak haji? Haji. Lalu bagaimana mereka bisa syirik khafi? Ma huwa syirik khafi ya Rasulullah? Apakah syirik khafi itu ya Rasulullah? Apa jawab Rasul? Ar-riya'u fi qalbi. Riya di dalam hati. Nah, ini orang yang sholat tapi ada rianya. Orang yang puasa ada rianya. Ini lebih ditakutkan. Artinya umat akhir zaman banyak sekali yang terkena syirik khafi, ar-riya'u fi qalbi. Nah, Masya Allah, ini yang ditakutkan Rasul ini. Sholat. Nggak usah jauh-jauh, saya kasih contoh satu. Kalau orang beribadah masih karena beribadah masih karena pahala, orang beribadah masih karena surga, ini masih masuk dalam kategori syirik khafi.
Selama ini yang kita tahu orang yang ria itu adalah orang yang beribadah karena mencari pujian, karena mencari sanjungan, agar dipuji oleh orang lain, agar disanjung oleh orang lain. Itu pengertian ria dari segi syariat semata. Tetapi dalam kajian tasawuf, orang yang ria itu termasuklah orang yang beribadah mencari pahala dan mencari surga. Kenapa? Karena pahala, karena surga itu adalah makhluk. Sedangkan kita beribadah itu untuk Allah. Ketika sholat di dalam doa iftitah, setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada yang kita baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah, untuk Allah. Jadi kita bilang itu, sudahkah benar-benar kalimat itu di dalam hati kita dan kita praktekkan dalam amal? Belum tentu. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku karena Allah, untuk Allah, milik Allah. Nah, tetapi kalau begitu, kenapa kita sholat karena surga? Kenapa kita beribadah karena pahala? Berarti kita yang membatalkan lillahi rabbil alaminnya. Masuk kategori syirik. Jadi Ustadz, beribadahlah karena Allah. Apa kita enggak perlu masuk surga? Perlu. Kalau kau sudah dapat rahmat Allah, kalau orang sudah dapat ridha Allah, pasti diberikan pahala, pasti masuk surga. Tapi kalau kau mencari surga, kalau kau mencari pahala, yang punya pahala, yang punya surga tidak ridho, nggak bakal dapat. Jadi sebenarnya kita beribadah untuk Allah. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah merahmati kita, pahala nggak usah diminta, surga nggak usah diminta, otomatis Allah kasih. Karena yang punya pahala siapa? Allah. Yang punya surga Allah. Kalau yang punya sudah suka, aman. Nah, ya, kita suka, maaf, seorang pejabat suka, seorang raja suka dengan kita, seorang penguasa suka sama kita, nggak usah minta, dia kasih. Nah, itulah makna zikir. Luar biasa zikir ini. Bahkan kata Nabi, la ilaha illallah la ilaha illallah kalimatul haqq. La ilaha illallah itu kalimat yang terbaik, terbenar. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada la ilaha illallah. Kata Nabi, alaiha nahya, kita hidup dengan la ilaha illallah. Wa alaiha namut, kita pun mati dengan la ilaha illallah. Wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin, dan kita dibangkitkan pada hari kiamat dengan la ilaha illallah. Nahya, kita hidup. Nahnu berarti Nabi dan orang yang beriman hidup dengan la ilaha illallah. Itu nahya, nahnu, kita kata Nabi. Berarti Nabi dan orang yang beriman hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, dibangkitkan pada hari kiamat dengan la ilaha illallah. Nah,
Kalau dia hidup dengan la ilaha illallah, tak ada makhluk yang bisa menyakitinya. Kalau dia mati dengan la ilaha illallah, tak mungkin malaikat menyiksanya di dalam kubur. Jangankan menyiksanya, menanyanya pun tidak. Karena dia beserta Allah. Siapa yang ditanya di dalam kubur? Siapa yang disiksa di dalam kubur? Orang yang mati sendiri, tidak beserta dengan Allah. Kalau beserta dengan Allah, macam mana malaikat mau nanya? Kalau orang itu mati beserta dengan Allah, bagaimana malaikat mau menyiksa? Jadi kalau orang mati, hidupnya zikir, matinya pun dizikirkan, nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan juga dengan la ilaha illallah. Maka sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Boleh zikir dengan kalimat yang lain, silahkan. Mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau Allahu akbar, silakan. Tetapi yang terbaik daripada kalimat zikir itu, kata Nabi, afdalu dzikri la ilaha illallah. Di dalam Al-Quran surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang terbaik menurut Allah dalam surat Muhammad, la ilaha illallah. Zikir yang terbaik menurut Rasulullah, la ilaha illallah. Orang bebas memimpin zikirnya itu dengan ucapan afdalu dzikri la ilaha illallah tanpa fa'lam, boleh. Jangan ribut, jangan bertengkar. Karena sebagian orang yang tak paham berantam gara-gara ada yang pakai fa'lam, ada yang tidak. Waktu zikir ada yang memakai fa'lam. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Datang yang lain mengatakan, "Hei, salah, tak boleh pakai fa'lam." Di dalam hadis afdalu dzikri la ilaha illallah. Dia betul, tapi dia nggak tahu bahwa afdalu dzikri fa'lam pun betul juga. Di situ ini yang suka salah menyalahkan, ini yang belum banyak baca buku. Bukunya satu, langsung menyalahkan yang lain. Jadi dua-dua boleh ya Bapak. Kalau ada yang bawa zikir pakai fa'lam, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dia mengambil kalimat itu dari ayat Al-Quran kalau pakai fa'lam. Kalau dia tidak pakai fa'lam, langsung afdalu dzikri la ilaha illallah, dia ngambil kalimat itu dari hadis. Sama betul enggak? Sama, jangan ribut. Ini kadang-kadang doa juga ada orang nyalakan. Pas buka puasa kita kan doa udah biasa diajarkan dari dulu-dulu. Apa doanya kalau buka puasa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ramen. Karena udah puluhan tahun itu doa kita baca ketika berbuka puasa, hafal kita. Betul? Tetapi ada orang yang baru ngaji sekarang menyalakan doa itu. Dia bawa doa yang baru. Apa katanya? Allahumma laka sumtu, bukan itu doanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, itu juga hadis. Doa yang dia bawa itu juga hadis, cuman dia baru dapat itu. Maka jangan salahkan orang yang sudah pakai hadis Allahumma laka sumtu, itu juga hadis. Nah, maka jangan cepat-cepat nyalain orang. Sama kayak sholat, dia baru belajar. Sujud itu tangan dulu, baru lutut. Sehingga dia tengok seorang istri baru belajar sama ustadz, terus dijelaskan sama ustadznya waktu sujud itu tangan dulu baru lutut. Ditengoknya suaminya lutut dulu baru tangan. Wah, ngamuk si istrinya. Ini sholat nggak bener, ini sholat yang salah. Harusnya kalau sujud tangan dulu baru lutut. Padahal dia belum dengar keseluruhan penjelasan sang ustadz. Ustadznya pun agak silap sikit, maunya kalau ada perbedaan jelaskan. Yang pakai tangan duluan ada hadisnya,
Yang pakai lutut duluan ada hadisnya. Kitab hadisnya di kitab yang sama, beda halaman. Jadi diterangkan di situ, Nabi pernah sholat waktu sujud tangannya dulu. Awak sebetulnya batuk, tapi kalau ceramah saking semangatnya gas terus. Baik. Jadi dia lupa. Nabi pernah melakukan dua-duanya, Pak. Nabi pernah sujud dengan tangan dulu baru lutut, dan Nabi pernah sujud lutut dulu baru telapak tangan. Dua-dua pernah. Awal-awalnya waktu Nabi masih belum lanjut usia, beliau sujud dengan lutut duluan, Pak. Nah, kemudian di akhir-akhir hayat Rasul, karena Rasul sudah sepuh, sudah lebih tua, dan Rasul sudah mulai agak gemuk, maka Rasul sujud tangan dulu baru lutut. Dua-dua pernah dibuat Rasul. Tapi karena kamu ngajinya belum selesai, langsung nyalahin. Nah, jadi orang-orang sekarang yang banyak nyalahkan itu belum selesai ngajinya, belum selesai belajarnya, itu masalah. Nah, baik. Terkait dengan zikir. Nah, ya, orang yang berzikir itu beserta dengan Allah. Tidak asing kalimat zikir itu bagi kita, terutama kalimat la ilaha illallah. Tetapi begitu banyak kita yang belum mendapatkan zuk, rasa dari zikir la ilaha illallah. Kenapa? Pertama, kita tidak mendapatkan dari guru yang mentalkinkan zikir itu kepada kita. Salat diajarkan lewat taklim. Puasa diajarkan lewat taklim. Ini taklim namanya, Pak. Taklim itu proses belajar dan mengajar di mana murid mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang guru. Itu taklim, kayak gini. Saya menyampaikan, Bapak dengar, Ibu dengar, namanya taklim. Sedangkan talqin itu dengar dan ikuti. Makanya kalau belajar zikir itu ditalkinkan. Seperti Bapak, Ibu kalau zikir di perwiritan, itu kan ada imamnya yang afdhalu dzikri la ilaha illallah hayyum baq, la ilaha illallah hayyum mawjud, la ilaha illallah. Baru sama-sama kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah namanya talqin. Dengar dan diikuti. Nah, itu bedanya dengan taklim. Ilmu didapat dari taklim, zikir didapat dari talqin. Makna talqin dengan taklim sama. Ajarkan, belajar sama. Secara bahasa arti taklim dengan talqin sama, tapi dalam penerapannya beda. Taklim mengajarkan untuk didengar, sedangkan talqin untuk didengar dan diikuti. Nah, jadi untuk zikir itu harus ada yang mentalkinkan, harus ada yang mentalkinkan. Enggak comot-comot, enggak ikut-ikut, ditalkinkan. Saya dulu ditalkinkan oleh Ustadz Muslim yang ada di Polonia, guru saya, salah satu dari guru saya. Berhadap-hadapan. Ayo ikutin apa yang saya bilang. Ya, afdhalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru bersama-sama dengan dia. Guru mentalkinkan. Dalam hal zikir, guru mentalkinkan kepada murid. Dalam hal belajar ini, guru memberikan taklim,